Hai Sobat Hits, manakah dari kalimat di bawah ini yang tepat? Bola biru Rere membawa atau Rere membawa bola biru? Menulis kalimat semestinya mengikuti suatu kaidah tertentu. Masing-masing dari kata yang menyusun kalimat memiliki fungsi. Hal ini menyebabkan kita tidak boleh serta-merta menulis kalimat tanpa memperhatikan fungsi katanya atau urutan katanya, karena berpengaruh terhadap pemaknaan kalimat. Nah, bagaimana pengalaman kalian dalam belajar jenis-jenis kata? Apakah kalian pernah menggunakan media? Kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang cara mempelajari jenis kata dan penjelasannya dengan media didaktis Montessori. Pertama, saya akan mengajak kalian mengenal media-media berikut ini untuk belajar mengenal kata dengan metode Montessori. Coba perhatikan, apakah kalian familiar dengan bentuk media-media ini? Menarik-menarik ya? Mana ya yang menjadi favorit kalian dan mengapa? Bentuk-bentuk ini nanti akan kita gunakan sebagai simbol jenis kata. Wah, ternyata kata-kata yang selama ini kita gunakan itu ada jenisnya. Sama seperti tanaman atau hewan yang ada banyak jenisnya. Yuk kita mengenalinya lebih lanjut. Kata benda dilambangkan dengan piramida hitam besar. Kata kerja dilambangkan dengan bola merah besar. Dan jenis-jenis kata lainnya memiliki lambang-lambang tersendiri. Semuanya memiliki arti dan makna tersendiri di balik simbol tersebut, yang membantu anak-anak memahami bagaimana fungsi dari masing-masing kata. Berikut adalah keterangan lebih lanjut dari masing-masing jenis kata dalam bentuk dua dimensi. Ini adalah masing-masing simbol jenis kata dan fungsinya sekaligus contoh dari jenis kata. Dapat dilihat pada contoh pertama, kata benda mewakili orang, hewan, benda, dan tempat. Contoh kata dapat dilihat pada tabel. Mari kita mengenal lebih lanjut mengenai simbol jenis kata. Pertama, kita akan mengenal simbol kata kerja. Eli, bagaimana menurutmu mengenai simbol kata kerja ini? Menggelinding, Bu, atau bergerak? Ya, ini adalah simbol kata kerja. Kata kerja di sini disimbolkan dengan bola merah. Coba, Eli. Ketika menggelinding ini menunjukkan bahwa ada gerakan, ada sesuatu yang aktif. Seperti kata kerja. Kata kerja itu menyimbolkan sesuatu yang aktif, sesuatu yang ada energinya, sesuatu yang bisa bergerak. Apakah kamu ada hal lain yang kamu pikirkan mengenai kata kerja ini, Eli? Kata kerjanya melompat atau berlari, Bu? Ya, itu adalah aktivitas yang bisa digunakan sebagai contoh kata kerja. Kalau kita perhatikan, ini warnanya apa, Eli? Merah. Merah. Merah itu juga seperti darah. Darah kita berwarna merah. Dia bergerak, membawa sari makanan ke seluruh tubuh dan memberikan kehidupan. Seperti contoh kata kerja tadi. Eli tadi bisa mempraktikkan jenis kata kerja yang bisa membuat seseorang itu bergerak, nampak aktif, terlihat menunjukkan suatu energi, memberikan kehidupan pada suatu kalimat. Coba. Simbol kata berikutnya ialah kata benda. Kata benda disimbolkan dengan piramida hitam. Eli, pernahkah kamu menemukan seseorang yang tidak mempunyai nama? Tidak pernah. Tidak pernah ya.
Kita semua dari sejak lahir sudah diberi nama oleh orang tua kita. Tapi mari coba kita cek ya, kita lihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba sebutkan nama-nama dari benda yang ada di sekitar kita. Ada meja, kursi, botol minum, dan lampu, dan masih ada banyak barang yang lainnya. Oke, saya beri challenge ya. Coba Eli berkeliling ke ruangan ini dan cari benda yang tidak mempunyai nama. Silakan berkeliling. Bagaimana Eli? Apakah kamu sudah menemukan benda yang tidak memiliki nama? Tidak ada, Bu. Semuanya sudah ada namanya. Ya, semua benda yang ada di dunia ini sudah memiliki namanya. Bahkan kalau kita menemukan benang, ini pun juga ada namanya atau debu. Baik, sekarang saya minta Eli untuk menuliskan kata benda. Coba Eli tulis kata benda yang dilambangkan dengan piramida hitam. Oke. Lagi. Ada meja, kursi, lampu, bisa juga nama orang. Oke. Nah, ini dia contoh-contoh nama kata benda. Kita telah membuktikan bahwa segala sesuatu mempunyai nama. Siapa yang memberi nama? Tentu saja manusia. Kata-kata pertama yang ada dalam bahasa manusia adalah nama dari benda-benda. Artinya, kata benda adalah kata-kata yang sudah ada sejak zaman dulu. Untuk menyimbolkannya, Maria Montessori memilih sesuatu yang dibangun oleh manusia pada zaman dulu dan masih ada sampai sekarang, yaitu piramida. Pernahkah kalian mendengar nama ini? Ada di mana piramida ini? Jadi, simbol kata benda adalah piramida berwarna hitam. Karena zat pertama yang ditemukan di alam adalah karbon atau zat arang yang warnanya hitam. Simbol yang ketiga adalah kata sifat. Nah, untuk memahami simbol kata sifat ini, saya akan membandingkannya dengan simbol sebelumnya, yaitu kata benda. Halo Eli. Iya, Bu. Ini ada kata sifat dan juga kata benda. Menurutmu, dari kedua simbol kata ini, apa perbedaannya dan apa persamaannya? Kalau persamaannya sama-sama memiliki bentuk piramida. Kalau perbedaannya yang biru tua ini ukurannya lebih kecil, sedangkan piramida warna hitam ukurannya lebih besar. Ya, mengapa ya kok ini sama bentuknya tapi ukurannya berbeda? Karena biasanya kata sifat itu akan melekat pada kata benda. Kata sifat akan mendeskripsikan dari kata benda. Jadi, piramida biru tua adalah simbol dari kata sifat. Disebut kata sifat karena terdiri dari kata-kata yang menyatakan karakteristik atau ciri-ciri dari kata benda. Misalnya, rambut panjang. Panjang merupakan kata sifat, sedangkan rambut adalah kata benda. Panjang merupakan karakteristik atau ciri dari rambutnya. Mari kita lihat lagi contoh kasus penulisan kalimat yang disebutkan di awal video ini. Manakah yang tepat? Bola biru Rere membawa atau Rere membawa bola biru? Jawaban yang tepat ialah Rere membawa bola biru. Rere adalah kata benda karena menunjuk pada nama atau orang. Membawa adalah kata kerja
karena menyatakan aktivitas. Bola adalah kata benda dan biru adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda. Ketika kita menggunakan analisis kalimat, biasanya kalimat akan memiliki pola, salah satunya ialah SPO. Kalimat di atas terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Di mana biasanya yang menjadi subjek adalah jenis kata benda. Kata benda bisa terdiri dari nama orang, tempat, hewan, dan benda yang ada di sekitar. Rere adalah nama orang. Kata kerja sesuai dengan fungsinya menempati posisi sebagai predikat yang berfungsi menyatakan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Dalam hal ini, kata kerjanya adalah membawa. Objek dalam hal ini sesuatu yang dikenai tindakan, ditempati dengan kata benda, yaitu bola. Kata biru menunjukkan deskripsi dari bola yang berwarna biru. Kita dapat menggunakan papan analisis di bawah ini. Subjek dan objek diwakili dengan lambang lingkaran hitam yang mewakili kata benda. Predikat diwakili dengan lambang lingkaran merah yang merujuk pada kata kerja. Jika kita urutkan, maka tepatlah kalimat Rere membawa bola biru. Jika kita mau menambahkan keterangan lainnya, kita bisa menambahkan dengan berbagai simbol kata sesuai dengan fungsinya. Misalnya atributif atau kata sifat dan kata keterangan seperti gambar di bawah ini. Nah, beginilah cara kita belajar jenis kata sampai penulisan kalimat dengan media didaktis Montessori. Semoga menginspirasi ya untuk eksplor lebih lanjut.